Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua. Kawan-kawan, Bapak ada salam nih. Jika nanti Bapak bilang salam sehat, maka jawab juga dengan salam sehat gitu ya. Oke, Bapak mulai. Salam sehat. Mantap. Wah, semangat banget nih Mas Anas. Wah. Apakah ada yang belum masuk untuk program Google Meet hari ini? Masih ada 3 orang. Oke, baik, untuk menunggu kawan-kawan yang belum masuk, Bapak mau tanya nih, apa saat liburan kemarin ada yang sakit atau ada yang kenapa begitu? Alhamdulillah jika tidak ada yang sakit. Nah, untuk kawan-kawan semua, tolong tetap jaga kesehatan ya, karena kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi tetap jaga jarak, taati protokol kesehatan, karena kita harus tetap sehat selalu dan makan makanan yang sehat, jangan sampai sakit. Oke, baik. Karena yang belum masuk tinggal 3 orang, kita mulai saja pertemuan pada kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan saat pembelajaran pada hari ini. Oke, berdoa dipimpin saudara Dimas. Monggo Dimas untuk memimpin doa. Oke, berdoa selesai ya. Oke kawan-kawan semuanya, Bapak mau memulai untuk membahas mengenai materi LHO atau laporan hasil observasi. Nah, di sini kawan-kawanku ada yang sudah tahu belum apa itu LHO? Atau mau coba jawab? Monggo Mbak Dinda, coba Mbak Dinda. Oke, ya. Tadi yang disampaikan Mbak Dinda cukup jelas ya dan benar. Teks laporan hasil observasi atau teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau disebut dengan observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini juga disebut dengan teks klasifikasi, kawan-kawan. Mengapa? Karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi ini. Oke, tentu saja kita tidak luput dari tujuannya kawan-kawan. Tujuan dari teks LHO ini yaitu yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Nah, persoalan apa itu? Segala persoalan yang berhubungan dengan penggambaran atau observasi. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Dan yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Itu adalah tujuan dari teks ini. Teks tujuan dari teks hasil observasi atau teks LHO. Oke, ciri-ciri dari teks hasil observasi itu apa? Sudah ada yang tahu? Mas Anas monggo. Oh, Mbak Dinda. Atau oh ini ada Mbak Mbak Arifa, monggo Mbak Arifa. Oke. Ya. Benar. Ada yang benar tadi ya kawan-kawan ya. Ciri dari teks hasil observasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Arifa yaitu objektif. Benar. Teks laporan hasil observasi ini bersifatnya objektif, global, dan universal, jadi menyeluruh. Terus objek yang akan dibicarakan, dibahas adalah objek tunggal. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna gitu. Ditulisnya berdasarkan dengan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Oke. Kemudian teks LHO ini saling berkaitan dengan hubungan berjenjang atau kelas subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi di teks LHO ini ada hubungan antar konteksnya, begitu teman-teman, kawan-kawan semuanya. Oke, tadi kita sudah mengenal juga tentang ciri-ciri dari teks LHO. Adakah pertanyaan? Oh, belum ada. Oke. Dilanjutkan lagi. Kemudian struktur dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini memiliki 3 struktur utama, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua
deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Pernyataan umum yaitu mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Jadi ini yang dimaksud dengan subjek yang dilaporkan adalah informasi umum. Contoh nama Latin, kelas, asal usul, kemudian ada informasi atau tambahan tentang hal yang dilaporkan. Begitu kawan-kawan. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, yaitu mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Contoh, jika binatang bisa dilihat dari ciri fisiknya, kemudian makanannya, habitatnya, kemudian perilakunya, begitu. Contoh lagi, jika tumbuhan itu juga berupa ciri fisiknya, contoh akar, kemudian buah atau perincian bagian yang lain, gitu. Itu yang deskripsi bagian. Kemudian struktur teks LHO yang ketiga adalah simpulan. Simpulan adalah mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Itu adalah struktur teks LHO yang ketiga. Begitu kawan-kawan. Dari tiga teks ini, dari tiga struktur teks LHO, adakah yang belum paham? Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Vanessa. Ya, Mbak Vanessa. Oke. Mengenai deskripsi bagian, ya. Deskripsi bagian tadi, contohnya tadi Mbak, jika kita mendeskripsikan binatang, nah itu kita menjelaskan tentang cirinya bagaimana, kemudian fisiknya seperti apa, kemudian makanannya apa, habitatnya di mana, dan perilakunya gimana. Itu adalah penjelasan dari deskripsi bagian. Benar. Jadi itu berupa deskripsi dari perilaku hewan itu, sesuai dengan hewan itu seperti apa. Contoh gajah itu cirinya dia besar, tinggi, mempunyai belalai. Itu makanannya apa? Rumput. Habitatnya di hutan belantara. Oke, gitu. Sudah paham? Alhamdulillah. Kemudian ini ada juga kawan-kawan tentang jenis dari teks hasil observasi atau teks LHO, yaitu yang pertama ada laporan hasil observasi yang sifatnya formal. Yang kedua ada laporan hasil observasi yang non formal. Tentu dari sisi nama sudah cukup familiar kawan-kawan ya. Kalau yang observasi yang formal yaitu laporan hasil observasi mengenai objek yang diamati dengan memakai kaidah format dalam menyusun laporannya. Strukturnya itu lebih rinci, kemudian ragam bahasanya itu lebih condongnya ke arah bahasa baku gitu. Itu yang laporan hasil observasi yang formal. Yang kedua, laporan hasil observasi yang non formal, yaitu mempunyai struktur yang lebih sederhana dan umum dan ditulis secara populer. Jadi membuatnya bahasanya tidak melulu bahasa yang baku. Kemudian strukturnya dapat diubah-ubah, begitu. Oke, baik kawan-kawan, tadi kita sudah mempelajari apa saja? Kita sudah mempelajari tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, tujuan, terus tadi ada jenis-jenisnya juga, ada kaidahnya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Oke. Baik anak-anakku, kawan-kawanku, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.45, berarti sebentar lagi kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk kawan-kawan, begitu pelajaran Bapak yang Bapak sampaikan. Namun sebelum menutup pelajaran, apakah ada yang ingin bertanya? Sekali lagi, jika tidak, sedikit kita ulas tentang LHO itu. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau memberikan pendapatnya, monggo. Oh, Mas Dito mau memberikan pendapatnya, monggo Mas Dito. Ya, benar. Baik, benar sekali bahwa teks LHO memiliki 3 unsur penting, yaitu pembukaan, kemudian definisi, dan penutup. Pentingnya materi LHO ini bagi kegiatan akademis seperti
kita ini akan mempermudah sewaktu-waktu kita akan melakukan penelitian, pembuatan laporan penelitian dan sebagainya. Selanjutnya kawan-kawan, untuk lebih mengasah pengetahuan anak-anak mengenai teks LHO, Bapak sudah siapkan pengayaan yang digabungkan oleh PPT materi yang Bapak kirim di grup kelas ini. Nah, silahkan nanti dikumpulkan secara berkelompok kepada ketua kelas dan di email kepada Bapak. Nah, sebelumnya Bapak mau minta tolong pada anak-anak untuk mengisi Google Form yang sudah Bapak siapkan tadi untuk memberikan evaluasi dari anak-anak mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah ada yang kurang atau evaluasi apapun, membosankan juga boleh begitu. Nanti diisi maksimal jam 3 sore ya kawan-kawan, nggih. Mantap. Nah, sebelum menutup pelajaran kita pada siang hari ini, Bapak berpesan untuk kita tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, jaga jarak, jaga bersihan, selalu membawa hand sanitizer. Oke, siap. Baik, kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam, oke. Salam sehat. Mantap.